Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai income statement and related information. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Al-Fatih Ramadan dengan NPM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Rafi Maulana dengan NPM 3 angka terakhir 278. Kemudian ada Jurian Nirwana Mesa Putra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan NPM 3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan NPM 3 angka terakhir 294. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Jadi seperti yang sebelumnya ditunjukkan, IFRS itu tidak menentukan urutan atau format di mana perusahaan itu harus menyajikan bagian-bagian dalam posisi laporan keuangan. Jadi beberapa perusahaan itu biasanya menyajikan asetnya dulu, lalu diikuti sama ekuitas, lalu kemudian dengan liabilitas. Perusahaan lain yang melaporkan aset lancar itu ada yang melaporkan aset lancar dulu di bagian aset dan kewajiban lancar, lalu di bagian kewajiban. Banyak perusahaan melaporkan pos-pos seperti piutang dan aset tetap secara neto dan kemudian mengungkapkan informasi tambahan yang terkait dengan pos-pos tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Pada umumnya itu perusahaan menggunakan bentuk akun, bentuk laporan yang menyajikan informasi di posisi keuangan. Formulir akun menyantumkan aset per bagian. Di sisi kiri itu dan ekuitas serta kewajiban per bagian di sisi kanan. Kemudian kerugian utamanya itu membutuhkan ruang yang cukup luas untuk menjadikan pos-pos itu, bagian-bagian itu secara berdampingan. Seringkali itu formulir akun memerlukan dua halaman yang berbeda, jadi kayak kiri kanan gitu, kalau nggak atas bawah, terkadang gitu. Lalu jarang sekali itu perusahaan menggunakan format laporan posisi keuangan lainnya. Sebagai contoh, perusahaan terkadang mengurangi liabilitas lancar dari aset untuk mendapatkan modal kerja, atau mereka mengurangi kewajiban dari semua aset. Lalu saya akan menjelaskan tentang additional information atau informasi tambahan. Jadi itu IFRS itu harus mengharuskan satu set lengkap mengeluarkan laporan keuangan lengkap yang disajikan setiap tahun. Bersamaan dengan laporan keuangan tahun berjalan, perusahaan juga harus memberikan informasi komparatif dari periode sebelumnya. Dengan kata lain, satu set lengkap laporan keuangan dan catatan terkait selama 2 tahun harus dilaporkan. Di dalam satu set laporan keuangan itu terdiri dari laporan posisi keuangan di akhir periode, lalu laporan laba rugi yang komprehensif untuk periode yang akan disajikan sebagai yang A itu satu pernyataan tunggal tentang INEOME yang komprehensif, yang kedua laporan laba rugi dan laporan laba rugi komprehensif yang terpisah. Dalam situasi ini tuh laporan laba rugi itu harus disajikan terlebih dahulu. Lalu yang ketiga itu ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, lalu yang kelima itu catatan terdiri dari ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lainnya, atau biasanya kita sebut itu CLAK, catatan laporan atas CALK, catatan atas laporan keuangan. Lalu seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya, itu catatan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pelaporan informasi laporan keuangan. Catatan itu dapat menjelaskan secara kualitatif informasi yang terkait dengan pos-pos laporan keuangan tertentu. Selain itu, catatan juga dapat memberikan data tambahan yang bersifat kuantitatif untuk memperluas informasi dalam laporan keuangan. Catatan itu juga bisa menjelaskan pembatas yang dilakukan oleh pengaturan keuangan atau perjanjian kontrak dasar. Meskipun catatan mungkin bersifat teknis dan sulit untuk dipahami, dalam beberapa kasus catatan itu bisa memberikan informasi yang berarti bagi pengguna laporan keuangan. Baik, di bab 4 ini kita juga mempelajari tentang limitation of the income statement, yang diartikan keterbatasan laporan laba rugi.
Nah, ini laporan laba rugi memiliki keterbatasan seperti menghilangkan item yang tidak dapat diukur secara andal, dipengaruhi oleh metode akuntansi, dan melibatkan penilaian dalam pengukuran pendapatan. Kemudian kita juga mempelajari quality of earnings atau yang bisa diartikan kualitas laba. Pada manajemen laba dapat mempengaruhi kualitas laba yang sangat penting untuk keputusan investasi dan kredit. Perusahaan mungkin memanipulasi laba untuk memenuhi target yang dapat mengubah informasi keuangan. Ini saya akan menjelaskan laporan laba rugi. Laporan bersih dihasilkan dari transaksi pendapatan, biaya, keuntungan, dan kerugian. Laporan laba rugi merangkum transaksi-transaksi ini. Metode pengukuran pendapatan ini, pendekatan transaksi berfokus pada aktivitas yang berhubungan dengan pendapatan yang telah terjadi selama periode tersebut. Laporan tersebut selanjutnya dapat mengklasifikasikan pendapatan berdasarkan pelanggan, lini produk, atau fungsi berdasarkan operasi dan non-operasi, dan berdasarkan yang berlanjut yang dihentikan. Di sini ada dua elemen utama laporan laba rugi. Yang pertama ada elemen laporan keuangan penghasilan. Pendapatan adalah kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan kenaikan ekuitas, selain yang terkait dengan kontribusi dari pemegang klaim ekuitas. Pengeluaran beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang terkait dengan distribusi kepada pemegang klaim ekuitas. Definisi pendapatan mencakup pendapatan dan keuntungan. Pendapatan muncul dari aktivitas normal suatu perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti penjualan, biaya bunga, dividen, dan sewa. Keuntungan merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi pendapatan dan mungkin muncul atau tidak muncul dalam aktivitas normal suatu perusahaan. Keuntungan mencakup misalnya keuntungan atas penjualan aset jangka panjang atau keuntungan yang belum terrealisasikan atas perdagangan sekuritas. Definisi biaya mencakup biaya dan kerugian. Biaya umumnya timbul dari aktivitas normal perusahaan dan memiliki banyak bentuk seperti harga pokok penjualan, penyusutan, sewa, dan gaji, dan upah, serta pajak. Kerugian merupakan pos-pos lain yang memenuhi definisi biaya dan mungkin timbul atau tidak timbul dalam aktivitas normal perusahaan. Kerugian mencakup kerugian atas biaya restrukturisasi, kegiatan terkait penjualan aset jangka panjang, atau ketika keuntungan dan kerugian dilaporkan pada laporan laba rugi. Hal tersebut umumnya diungkapkan secara terpisah karena pengetahuan tentang hal tersebut berguna untuk menilai arus kas di masa depan. Lalu di sini ada komponen laba rugi. Yang pertama ada bagian penjualan atau pendapatan, menyajikan penjualan, diskon, potongan harga, pengembalian, dan informasi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jumlah bersih dari pendapatan penjualan. Yang kedua ada bagian harga pokok penjualan, menunjukkan biaya barang yang dijual untuk menghasilkan penjualan laba kotor. Pendapatan dikurangi biaya dengan barang yang dijual. Yang ketiga ada biaya penjualan, melaporkan biaya yang timbul dari upaya perusahaan untuk melakukan penjualan. Yang keempat ada biaya administrasi atau umum, melaporkan biaya administrasi umum. Yang kelima ada pendapatan beban lainnya, meliputi sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan biaya yang diberikan di atas item seperti keuntungan dan kerugian atas penjualan aset jangka panjang, penurunan nilai aset, dan biaya restrukturisasi dilaporkan bagian ini. Selain itu, pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen, dan pendapatan bunga sering dilaporkan. Pendapatan dari operasi hasil perusahaan dan operasi normal. Yang keenam ada biaya pembiayaan. Pos terpisah yang mengidentifikasi biaya pembiayaan perusahaan selanjutnya disebut minat pengeluaran, pendapatan sebelum pajak penghasilan, total pendapatan sebelum pajak penghasilan.
Yang ketujuh ada pajak pendapatan. Bagian pendek yang melaporkan pajak yang dikenakan pada pendapatan sebelum pajak penghasilan. Pendapatan operasi berkelanjutan, hasil perusahaan sebelum laba atau rugi atas operasi yang dihentikan. Jika perusahaan tidak memiliki laba atau rugi atas operasi yang dihentikan, bagian ini tidak dilaporkan dan jumlah ini dilaporkan sebagai laba bersih. Yang kedelapan ada operasi yang dihentikan, keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan komponen suatu perusahaan. Pendapatan bersih, hasil bersih kinerja perusahaan selama suatu periode tertentu. Yang kesembilan ada kepentingan non-pengendali, menyajikan alokasi laba bersih kepada pemegang saham, pengendali, dan kepada kepentingan non-pengendali. Dan yang terakhir adalah laba per saham, jumlah per saham yang dilaporkan. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan pelaporan berbagai item pendapatan. Perusahaan harus melaporkan berbagai item pendapatan seperti laba kotor, pendapatan dari operasi, dan pendapatan serta beban lainnya. Item-item ini membantu pengguna memahami kinerja perusahaan. Yang pertama adalah laba kotor. Laba kotor bohong company dihitung dengan mengurangi biaya barang yang dijual dari penjualan bersih. Pengungkapan penjualan bersih berguna karena bohong melaporkan pendapatan penjualan reguler sebagai pos terpisah. Perusahaan ini mengungkapkan pendapatan yang tidak biasa atau insidental dalam pendapatan dan beban lainnya. Hasilnya, analisis dapat lebih mudah memahami dan menilai tren pendapatan dari operasi yang berkelanjutan. Demikian pula, pelaporan laba kotor memberikan angka yang berguna untuk mengevaluasi kinerja dan memperkirakan laba di masa mendatang. Pembaca laporan dapat mempelajari tren laba kotor untuk memahami bagaimana tekanan persaingan mempengaruhi margin laba. Lalu klasifikasi biaya. Perusahaan diharuskan menyajikan analisis biaya yang diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, seperti biaya bahan yang digunakan, biaya tenaga kerja langsung, biaya pengiriman, biaya iklan, tunjangan karyawan, biaya penyusutan, dan biaya amortisasi. Atau fungsinya seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan biaya administrasi. Keuntungan dari metode sifat biaya adalah mudah diterapkan karena alokasi biaya ke berbagai fungsi tidak diperlukan. Bagi perusahaan manufaktur yang harus mengalokasikan biaya ke produk yang diproduksi, penggunaan pendekatan sifat biaya memungkinkan perusahaan melaporkan biaya tanpa membuat alokasi yang sembarangan. Itu metode fungsi biaya, namun metode ini sering dianggap lebih relevan karena metode ini mengidentifikasi penggerak biaya utama perusahaan dan oleh karena itu membantu pengguna menilai apakah jumlah ini sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Seperti yang ditunjukkan, kelemahan metode ini adalah bahwa alokasi biaya ke berbagai fungsi mungkin bersifat acak dan oleh karena itu klasifikasi biaya menjadi menyesatkan. Secara umum, IASB mengambil posisi bahwa pendapatan dan beban serta pendapatan dan beban lainnya harus dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan dari operasi. Misalnya, tidaklah tepat untuk mengecualikan pos-pos yang jelas terkait dengan operasi seperti penyusutan persediaan dan biaya restrukturisasi dan relokasi, karena pos-pos tersebut terjadi secara tidak teratur atau jarang atau jumlahnya tidak biasa. Demikian pula tidaklah tepat untuk mengecualikan pos-pos dengan alasan bahwa pos-pos tersebut tidak melibatkan arus kas seperti biaya penyusutan dan amortisasi. Namun, perusahaan dapat memberikan baris item, judul, dan subtotal tambahan jika penyajian tersebut relevan dengan pemahaman kinerja keuangan entitas. IFRS menunjukkan pos-pos tambahan yang mungkin perlu diungkapkan pada laporan laba rugi untuk membantu pengguna memperkirakan jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Contoh-contoh pos yang tidak biasa ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kerugian atas penurunan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih atau kerugian atas properti pabrik dan peralatan ke jumlah yang dapat dipulihkan serta pembalikan penurunan nilai tersebut. Kerugian atas restrukturisasi kegiatan perusahaan dan pembalikan penyisian biaya restrukturisasi. Keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset properti, pabrik, dan peralatan atau investasi. Penyelesaian
litigasi pengembalian kewajiban lainnya. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan melaporkan pos-pos ini sebagai bagian dari operasi dan mengungkapkannya secara terperinci jika jumlahnya material. Beberapa perusahaan misalnya hanya menunjukkan pos sebagai pos terpisah pada laporan laba rugi sebelum pendapatan dari operasi. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan accounting change and error, artinya perubahan dan kesalahan akuntansi. Ada perubahan prinsip akuntansi, change in accounting principles. Nah, jadi untuk pengerjaannya ini perusahaan dapat mengubah prinsip, tetapi mereka harus menunjukkan bahwa prinsip yang baru diadopsi lebih baik dari prinsip yang lama. Perusahaan tersebut mengakibatkan hilangnya konsistensi dari periode ke periode. Misal suatu perusahaan ini mengakui adanya perubahan prinsip akuntansi dengan melakukan penyesuaian retrospektif terhadap laporan keuangan. Penyesuaian tersebut menyusun kembali laporan dari tahun sebelumnya, sehingga konsisten dengan prinsip yang baru diadopsi. Perusahaan mencatat efek kumulatif dari perubahan periode sebelumnya. Nah, lalu sebagai contoh ini ada GoBird Inc. yang mulai beroperasi pada tahun 2020 memutuskan pada bulan Maret 2022 untuk mengubah metode FIFO menjadi metode penetapan. Nah, ini ada gambarnya. Jadi, harga persediaan rata-rata tertimbang pendapatan GoBird sebelum pajak penghasilan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang baru pada tahun 2022 adalah $30.000. Laporan laba rugi atas perubahan prinsip akuntansi dengan demikian berdasarkan pendekatan retrospektif, perusahaan menyusun kembali angka pendapatan tahun sebelumnya berdasarkan metode baru yang diadopsi. Oleh karena itu, pendekatan ini menjaga keterbandingan antar tahun. Nah, lalu ada ini change in accounting estimate, yaitu perubahan estimasi akuntansi. Ini adalah taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai dan laporan keuangan seperti penyusutan, cadangan piutang, dan nilai persediaan. Jadi jika terjadi perubahan estimasi akuntansi, maka perubahan tersebut harus ditetapkan secara prospektif untuk ke depan. Nah, untuk mengilustrasikan perubahan estimasi ini hanya mempengaruhi periode perubahan, asumsikan bahwa DuPage material AG secara konsisten ini memperkirakan beban piutang tak tertagih sebesar 1% dari piutang usaha. Namun pada tahun 2022, DuPage menentukan bahwa pihak harus merevisi estimasi piutang tak tertagih untuk penjualan kredit tahun berjalan menjadi 2%. Atau menggandakan presentasi tahun sebelumnya. Jadi tarif 2% ini diperlukan untuk mengurai piutang usaha menjadi nilai realisasi bersih. Penggunaan 2% ini menghasilkan beban piutang tak tertagih secara CHF 24.000 atau menggandakan jumlah tersebut menggunakan estimasi 1% untuk tahun-tahun sebelumnya. DuPage ini mencatat beban piutang tak tertagih dan penyisian terkait pada tanggal 31 Desember 2022 ini sebagai berikut. Nah, ini ada keterangannya biaya piutang tak tertagih, penyisian piutang di debit kepada penyisian piutang ragu-ragu di kredit. Jadi DuPage ini memasukkan seluruh perubahan estimasi pendapatan tahun 2022 karena dampak perubahan tersebut tidak mempengaruhi periode mendatang. Perusahaan tidak menangani perubahan estimasi secara retrospektif, artinya perubahan tersebut ini tidak dibawa kembali untuk menyesuaikan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan perkiraan tidak dianggap sebagai kesalahan. Lalu selanjutnya ada correction of error. Ini berarti koreksi kesalahan. Koreksi kesalahan ini terjadi akibat kesalahan matematika, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, atau kelalaian atau penyalahgunaan fakta yang ada pada saat laporan keuangan ini disiapkan. Nah, perusahaan ini mengoreksi kesalahan dan membuat entry yang tepat dalam akun dan melaporkan koreksi dalam laporan keuangan. Koreksi kesalahan ini diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Mirip dengan prinsip akuntansi, perusahaan mencatat koreksi kesalahan ini pada tahun yang ditemukan kesalahannya tersebut. Mereka melaporkan kesalahan tersebut dalam laporan keuangan sebagai penyesuaian terhadap satu awal laba ditahan. Nah, jika perusahaan ini menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali laporan sebelumnya untuk menghitung dampak kesalahan tersebut. Nah, ini sebagai ilustrasi. Pada tahun 2022, Sang Ltd menetapkan bahwa mereka keliru melebih-lebihkan piutang usaha dan pendapatan penjualan sebesar $100.000 pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022, Sang membuat entry berikutnya untuk mengoreksi kesalahan ini. Laba ditahan
didebitkan karena pendapatan penjualan dan dengan demikian laba bersih ini dilebih-lebihkan pada periode sebelumnya. Piutang usaha kredit untuk mengurangi saldo yang dilebih-lebihkan ini ke jumlah yang benar. Kemudian selanjutnya ada related equity statement, jadi artinya pernyataan ekuitas terkait. Nah, ini ada subbabnya yaitu laporan laba ditahan. Nah, jadi laporan laba ditahan ini laba bersih meningkat, laba ditahan, kerugian bersih mengurangi laba ditahan, dividen tunai dan saham mengurangi laba ditahan, perubahan prinsip akuntansi yang pada umumnya ini dan penyesuaian periode sebelumnya dapat meningkatkan atau mengurangi laba ditahan. Perusahaan membebankan atau mengkreditkan penyesuaian ini. Nah, kemudian laba ditahan rekonsiliasi saldo awal hingga akhir laba ditahan memberikan informasi tentang alasan peningkatan atau penurunan aset bersih selama tahun tersebut. Hubungan pembagian dividen dengan laba bersih untuk periode tersebut menunjukkan apa yang dilakukan manajemen dengan laba. Manajemen dapat menyisihkan sebagian atau seluruh laba dalam bisnis, mendistribusikan semua laba berjalan atau mendistribusikan laba berjalan ditambah laba yang terkumpul dari tahun sebelumnya. Lalu pembatasan laba ditahan perusahaan ini seringkali membatasi laba ditahan untuk mematuhi persyaratan kontraktual, kebijakan dewan direksi atau kebutuhan saat ini. Umumnya ini perusahaan mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jumlah laba ditahan yang dibatasi. Kemudian kita masuk ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif itu lanjutan dari laporan laba rugi yang pada umumnya, yang seperti pendapatan, kemudian beban-beban, kemudian ada keuntungan serta kerugian. Kalau di laporan laba rugi komprehensif ini ada tambahan yang pendapatan perusahaan atau kerugian selain dari aktivitas utamanya. Jadi semisal perusahaan tersebut memiliki sebidang tanah, kemudian tanah tersebut mengalami kenaikan harga pada tahun-tahun tertentu, maka kenaikan harga tersebut harus dicatat ke dalam laporan laba rugi komprehensif dalam OCI atau Other Comprehensive Income. Untuk penulisan laporan laba rugi komprehensif sendiri ada dua cara, yaitu yang pertama pendekatan laporan satu, yaitu laporan laba rugi dengan laporan laba rugi komprehensif itu dijadikan satu laporan. Setelah menulis laporan laba rugi, ya beban-beban pendapatan kemudian dikurangi dengan beban, hasilnya itu entah keuntungan atau kerugian, kemudian ditambahkan dengan OCI. Kemudian yaitu pendekatan kedua laporan, yaitu laporan yang memisahkan. Jadi ada dua laporan, yaitu laporan laba rugi yang biasa dengan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif ini lebih mendalam untuk mengetahui berapa besar aset yang dimiliki perusahaan. Ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam perubahan ekuitas. Karena pada laporan laba rugi sendiri sudah memiliki pendapatan atau kerugian, maka otomatis pemilik perusahaan harta aset atau aset perusahaan pasti akan mengalami perubahan, yaitu akan dimasukkan kepada laporan perubahan ekuitas. Dalam perubahan ekuitas itu tergantung keuntungan atau kerugian yang dimiliki suatu perusahaan, sehingga itu akan menambah atau mengurangi ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Global Accounting Insight atau wawasan akuntansi global. Membandingkan laporan laba rugi menurut IFRS dan US GAAP.
Standar yang dikeluarkan oleh USGAAP merupakan alternatif global utama selain IFRS. Seperti halnya IFRS, laporan laba rugi adalah laporan wajib dalam GAAP. Selain itu, konten dan presentasi laporan laba rugi USGAAP mirip dengan yang digunakan dalam IFRS. Sejumlah standar GAAP telah diterbitkan untuk memberikan panduan tentang masalah yang berkaitan dengan presentasi laporan laba rugi. Berikut adalah kesamaan dan perbedaan utama dari GAAP dan IFRS terkait laporan laba rugi. Kesamaannya, baik GAAP maupun IFRS mengharuskan perusahaan untuk menunjukkan jumlah laba bersih yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali. Yang kedua, keduanya mengikuti panduan presentasi yang sama untuk operasi yang dihentikan, meskipun IFRS mendefinisikan operasi yang dihentikan lebih sempit. Kedua badan penyusun standar telah menunjukkan kesetiaan untuk mengembangkan definisi yang serupa untuk digunakan dalam proyek bersama tentang presentasi laporan keuangan. Yang ketiga, baik GAAP maupun IFRS memiliki item yang diakui dalam ekuitas sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain, tetapi tidak mempengaruhi laba bersih. Keduanya mengizinkan pendekatan satu laporan atau dua laporan dalam menyusun laporan penghasilan komprehensif. Sekarang perbedaannya. Perbedaan yang pertama, presentasi laporan laba rugi dalam GAAP mengikuti format single step atau multiple step. Sedangkan IFRS tidak menyebutkan pendekatan single step atau multiple step. Yang kedua, mengharuskan perusahaan untuk memiliki persentase fungsional dari biaya. Sedangkan dalam IFRS, perusahaan harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan sifat atau fungsi. Sedangkan GAAP tidak memiliki persyaratan tersebut. Selanjutnya, GAAP tidak memiliki persyaratan informasi minimum untuk laporan laba rugi, namun peraturan SECAS memiliki persyaratan persentase yang lebih ketat. IFRS mengidentifikasi item minimum tertentu yang harus disajikan dalam laporan laba rugi. Peraturan SECAS mendefinisikan banyak ukuran kunci dan memberikan persyaratan serta batasan pada perusahaan yang melaporkan informasi non-GAAP. IFRS tidak mendefinisikan ukuran kunci seperti pendapatan operasional. Untuk perbedaan terakhir, GAAP tidak mengizinkan akuntansi revaluasi. Sedangkan dalam IFRS, revaluasi properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak berwujud diizinkan dan dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Efek dari perbedaan ini adalah penerapan IFRS menghasilkan lebih banyak transaksi yang memengaruhi ekuitas tetapi tidak mempengaruhi laba bersih. Pada sewaktu-waktu, ISSB dan FISB bekerja pada proyek untuk menyelaraskan standar mereka terkait presentasi laporan keuangan, termasuk laporan laba rugi. Fitur utama dari proyek tersebut adalah bahwa setiap laporan akan disusun dalam format yang sama untuk memisahkan aktivitas pendandaan entitas dari aktivitas operasi dan investasi, serta memisahkan aktivitas pendanaan menjadi transaksi dengan pemilik dan kreditur. Dengan demikian, klasifikasi yang sama yang digunakan dalam laporan laba rugi dapat digunakan juga dalam laporan arus kas dan posisi keuangan. Namun proyek konvergensi awal tersebut telah ditunda, dan kedua dewan sekarang fokus pada pelaporan kinerja atau laporan laba rugi. Kedua dewan diharapkan untuk mengeluarkan pedoman baru yang serupa untuk pelaporan dalam laporan laba rugi yang melibatkan subtotal pendapatan tambahan dan peningkatan disagregasi. Dari presentasi kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.